Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosiana Zulfa dari Prodi Manajemen Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI. Pengertian mandi wajib. Mandi menurut arti bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak terhadap sesuatu. Menurut arti syarah adalah sampainya air yang suci ke seluruh badan dengan cara tertentu. Sedangkan menurut ulama bermazhab Syafi'i mendefinisikan mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh badan disertai dengan niat. Adapun ulama bermazhab Maliki juga membuat suatu pengertian yaitu sampainya air ke seluruh badan disertai dengan proses menggosok dengan niat diperbolehkannya untuk sholat. Adapun tujuan dari mandi yaitu selain kita melaksanakan suatu ibadah yang berupa bersuci dari hadas besar, tapi kita juga membersihkan tubuh kita dari segala kotoran dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Seperti dalam hadisnya, yang artinya kesucian adalah sebagian dari iman. 2. Dasar hukum dalam mandi wajib. Berikut beberapa di antaranya. 1. Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuba fatahharu. Artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Yang kedua, An-Nisa ayat 43. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula mampir ke masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Yang ketiga, hadis Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad apabila mandi janabah, ia memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat, lalu memasukkan jari-jari ke dalam air, kemudian menyisirkannya ke pangkal rambut, kemudian mengalirkan air ke kepala 3 cawukan dengan kedua tangannya, kemudian meratakan air pada seluruh kulit badannya. 3 dalil tersebut cukup mewakili untuk meyakinkan kita akan kewajiban mandi junub ini. Yang ketiga ada syarat dan fardu mandi wajib. Syarat mandi wajib: 1. Islam, 2. Tamyiz berakal sehat, 3. Mengetahui pekerjaan yang fardu dalam mandi, 4. Air yang digunakan harus dengan air yang suci dan mensucikan atau air mutlak, 5. Tidak ada sesuatu pada lahirnya yang menghalangi sampainya air ke seluruh kulit tubuh, 6. Tetap niatnya hingga akhir sempurnanya mandi, 7. Tidak ada sesuatu akibat yang dapat mengubah sifat air sampai ke kulit tubuh, 8. Mengalirnya air sampai ke seluruh tubuh. Fardu mandi wajib: 1. Niat, 2. Menghilangkan najis apabila di badannya terdapat najis, 3. Mengalirkan ke seluruh bagian rambut dan kulit. Yang keempat, ada hal-hal yang wajib dilakukan dengan mandi wajib. Dalam Islam, ada kondisi-kondisi di mana seorang muslim atau muslimah diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Hal-hal tersebut membuat seseorang terhalang untuk sholat, masuk ke dalam masjid, dan juga melaksanakan ibadah lainnya karena dalam kondisi yang tidak suci. 1. Keluarnya air mani setelah junub. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 43.
Yang kedua, bertemunya atau bersentuhannya alat kelamin laki-laki dan wanita walaupun tidak keluar mani. Apabila seseorang duduk di antara anggota tubuh perempuan yang 4, maksudnya di antara 2 tangan dan 2 kakinya, kemudian menyetubuhinya, maka wajib baginya mandi, baik mandi itu keluar atau tidak. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ketiga, haid dan nifas. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah sebuah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang keempat, kematian. Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan berihram terhadap seseorang yang meninggal terpelanting oleh ontanya, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal-hal yang membatalkan mandi wajib. 1. Tidak dilakukan dengan cara yang benar, tidak memenuhi rukun mandi wajib, tidak membaca niat, tidak menggunakan air yang bersih, tidak mengenakan air di seluruh badan. Yang 6. Rambut dalam keadaan tidak terurai. 7. Menggunakan bahan rambut yang tidak tembus air atau pewarna dan sebagainya. Yang 8. Masih terdapat kotoran di dalam kuku. 9. Tidak menutup aurat dari orang lain ketika mandi. 10. Menutup kepala ketika mandi. 11. Terdapat benda di kulit yang tidak bisa ditembus air. 12. Ada bagian tubuh yang masih kering atau tidak basah. 13. Tidak sesuai urutan atau tidak tertib. 14. Memiliki perawatan tubuh yang tidak bisa ditembus air. Misalnya sulam alis, sulam bibir, dan sebagainya. 15. Memiliki tato di tubuh. 6. Sunnah dalam mandi wajib. Sunnah dalam melakukan mandi wajib antara lain yaitu membaca basmalah sebelum mandi, membersihkan najis lebih dulu, membasuh badan sebanyak 3 kali, menjalankan wudhu sebelum mandi wajib, mandi menghadap kiblat, mengutamakan badan sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri, membaca doa setelah wudhu, dilakukan sekaligus dalam satu waktu muamalah. Kemudian yang terakhir, tata cara mandi wajib. Pertama, membaca niat untuk menghilangkan atau membersihkan hadas besar. Yang kedua, membersihkan telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitarnya sampai bersih dengan tangan kiri. Mencuci tangan sesudah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan tangan ke tanah atau sabun. Yang keempat, berwudu. 5. Mengguyur air di kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut. 6. Mencuci kepala bagian kanan, kemudian bagian kiri. 7. Menyela-nyela rambut dengan jari. 8. Mengguyur air seluruh tubuh, diawali di sisi kanan, kemudian kiri. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penuturan kata. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.